Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Wahyudin selaku penceramah pada kajian subuh hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi dan seluruh jajarannya, dan tentunya jamaah Masjid Manarul Ilmi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kajian subuh pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang kelak kita akan nantikan syafaatnya. Baik, sebelum kita memulai kajian subuh pagi hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wahyudin untuk memulai kajian subuh pagi hari ini. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kenikmatan karunia-Nya kepada kita semuanya, hingga pada pagi hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, diberikan kemudahan untuk sama-sama mengkaji beberapa ayat Al-Quran. Semoga apa yang sudah kita lakukan di awal atau dalam mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan melakukan sholat subuh berjamaah, baik di masjid maupun di rumah, semoga Allah memberikan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semuanya, dan semoga kita bisa istiqomah untuk mengawali aktivitas kita setiap hari dengan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah juga memberikan keberkahan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita semuanya. Pagi hari ini saya akan melanjutkan untuk membaca tafsir Al-Misbah pada surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat 22 dan beberapa ayat berikutnya nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan merusak di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan kamu? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah. Maka Dia meluluhkan mereka dan membutakan pandangan mereka.
Allah menulikan mereka dan membutakan pandangan mereka. Keengganan dan kelesuan orang-orang yang mengaku beriman untuk berperang atau melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya menimbulkan kerugian dan bencana bukan saja bagi diri mereka, tapi juga masyarakat secara luas. Dari sini ayat di atas 22-23 tadi mengecam mereka dalam bentuk pertanyaan diiringi dengan ancaman. Allah menyatakan, maka apakah kiranya kamu, wahai orang-orang munafik atau yang kaum lemah iman, jika kamu berkuasa dan menjadi tokoh-tokoh masyarakat, sedang kamu berpaling dari tuntunan Allah dan enggan bersabar dalam menegakkan dan memperjuangkan kebenaran, kamu akan senantiasa merusak di muka bumi dengan melakukan pertumpahan darah, berlaku tidak adil, menerima suap, dan memutuskan secara amat tegas hubungan kekeluargaan kamu. Tentu saja hal ini buruk bagi kamu dan masyarakat seluruhnya. Karena itu, kami menyatakan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah yang terbaik bagi semua pihak. Allah menginformasikan kepada kita tentang sebagian perilaku atau sifat-sifat dari orang munafik tadi. Ketika mereka diajak untuk berjuang menegakkan ajaran Allah, bermaju di medan perang, mereka enggan, ogah-ogahan, bahkan seringkali mereka menggembosi, memprovokasi kepada umat Islam yang akan maju di medan perang supaya mereka tidak ada semangat. Bahkan mungkin targetnya supaya mereka tidak ikut perang untuk melawan orang-orang kafir yang sudah berusaha untuk menghalang-halangi berkembangnya ajaran Islam itu. Bahkan ketika mereka ikut sholat pun, mereka sholatnya dengan asal-asalan, dengan bermalas-malasan. Itu adalah sikap, sifat dari orang-orang munafik. Setelah menjelaskan dampak buruk dari sikap orang-orang yang enggan berjuang dan memperkenankan tuntunan Allah, tuntunan agama, Allah berpaling dari mereka sebagai pertanda murkanya dengan mengarahkan firman-Nya kepada kaum mukminin dengan menyatakan bahwa mereka itulah yang sungguh jauh dari kebenaran dan kebajikan, yang merupakan orang-orang yang dikutuk Allah, yakni dijauhkan dari perolehan rahmat-Nya. Maka sebagai akibat dari kutukan itu, Dia, Allah yang Maha Kuasa itu, menulikan telinga mereka
dan membutakan pandangan mata hati mereka sehingga mereka tidak mampu mendengar petunjuk dan tidak pula berhasil menemukan jalan kebahagiaan. Bagaimana difirmankan oleh Allah di awal surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyabatun walahum adzabun alim. Allah telah menutup mata hati mereka, telah membuat tuli pendengaran mereka, telah membutakan pandangan mata hati mereka, dan orang yang seperti ini layak mereka atau mereka akan mendapatkan siksa di neraka dengan siksaan yang sangat pedih. Sehingga orang-orang yang seperti ini, yaitu orang munafik itu, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka diberi nasihat, mereka diajak untuk melakukan kebaikan, mereka diarahkan untuk menuju kepada kebenaran, mereka tetap saja tidak beriman. Karena memang Allah sudah menutup rapat, mengunci rapat mata hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, sehingga semua potensi yang dimiliki oleh seorang manusia bagi orang-orang munafik seperti ini, orang-orang kafir seperti ini, tidak akan bisa menjadikan petunjuk yang sudah sangat jelas. Dengan hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tetap menjadi orang-orang yang tidak beriman. Dan keimanan yang mereka tunjukkan hanya sekedar untuk membuat atau untuk menipu, untuk supaya umat Islam menaruh simpati kepada mereka, padahal kemusliman mereka yang telah dia ucapkan hanya sekedar untuk sebuah tipu daya kepada umat Islam, supaya umat Islam tidak menaruh rasa curiga, prasangka jelek, sehingga mereka bisa dengan leluasa untuk bergaul, untuk bisa berinteraksi dengan umat Islam. Dan setiap kali ada kesempatan, mereka berusaha untuk membuat kegaduhan, kekacauan, menimbulkan permusuhan di antara umat Islam itu dengan menfitnah satu dengan yang lainnya. Ada juga ulama yang memahami kata tawallaitum dalam arti berpaling dari tuntunan Allah, bahwa kaum munafik enggan berperang dengan alasan mengapa kita harus membunuh keluarga kita sendiri. Ayat ini mengecam mereka dengan menyatakan bahwa kemungkinan besar jika kamu berpaling dari tuntunan Al-Quran, kamu akan melakukan perusakan di bumi dan memutuskan hubungan silaturahim. Walau kamu menyatakan bahwa keberpalingan dan keengganan kamu berperang itu adalah demi memelihara keluarga kamu. Jadi mereka, orang-orang munafik ini tidak mau berperang secara sungguh-sungguh hanya dengan alasan untuk memelihara hubungan keluarga di antara mereka. Padahal di dalam Islam kita diajarkan sekalipun
dia adalah keluarga dekat, kerabat dekat ketika mereka berpihak kepada orang-orang kafir atau ketika mereka menjadi kafir dan memusuhi umat Islam, maka dalam sebuah peperangan tidak ada lagi hubungan kekerabatan. Mereka harus diperlakukan seperti juga musuh yang sama sekali tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali. Sehingga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an pernah ngobrol santai dengan salah seorang putranya yang obrolan itu menceritakan peristiwa masa lalu ketika salah seorang putranya masih belum menjadi Muslim. Di saat perang Badar disampaikan bahwa ketika itu putranya yang masih kafir ketika perang Badar selalu menghindari untuk tidak bertemu langsung, berhadapan langsung dengan Abu Bakar sebagai ayahnya. Apa jawab Abu Bakar ketika putranya menyampaikan hal yang seperti itu? Kata Abu Bakar, kalau sekiranya pada saat itu aku melihat langsung dan berhadapan langsung dengan kamu, pasti sudah kutebas lehermu. Artinya, pada saat terjadi perang, tidak ada lagi hubungan anak dan bapak, atau hubungan saudara kandung, atau hubungan kekeluargaan yang lainnya. Apalagi dengan orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan kerabat. Tetapi ketika dalam kondisi yang damai, perbedaan agama yang dianut oleh anggota keluarga tentu tidak menjadi penyebab putusnya hubungan kekeluargaan. Sekalipun kita yang menjadi Muslim, yang mungkin kebetulan ada 1-2 kerabat kita yang non-Islam, yang belum menjadi Muslim, kita punya kewajiban untuk mengajak secara bijak, untuk berdoa, mendoakan supaya mereka mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah SWT. Tetapi dalam kondisi perang secara fisik dengan kekuatan senjata, maka tidak ada lagi hubungan kerabat sama sekali. Sehingga mereka juga harus diperlakukan seperti musuh bagaimana mestinya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Abu Bakar ketika mendengar apa yang disampaikan oleh putranya yang ketika itu belum menjadi seorang Muslim. Dan obrolan santai tadi terjadi setelah putranya menjadi seorang Muslim. Ayat di atas menjatuhkan kutukan kepada mereka yang melakukan perusakan di bumi secara atau serta memutuskan hubungan silaturahim serta menjadikan keduanya sebagai ciri orang-orang munafik atau orang-orang kafir. Seorang mukmin pastilah selalu berupaya menghindari kedua jenis kedurhakaan itu. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah, bukan termasuk umatku mereka yang memutuskan hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan di antara mereka. Dan tentu juga bukan termasuk umat Rasulullah, orang-orang yang selalu melakukan pengerusakan di bumi. Baik secara fisik, membuat kondisi lingkungan menjadi rusak,
atau juga secara sosial, melakukan kemaksiatan bahkan secara terorganisir, secara masif, sehingga kemaksiatan itu betul-betul bisa berpengaruh yang negatif terhadap perilaku dari masyarakat di tempat itu. Sehingga dua hal itu di antara yang harus kita jauhi, yaitu melakukan pengerusakan di bumi dan memutuskan hubungan silaturahim. Bahkan seorang muslim yang baik, seorang beriman yang baik adalah selalu menyambung rasa persaudaraan sekalipun saudara kita itu berusaha untuk memutuskan atau kita mendatangi, kita menyambung tali persaudaraan kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang mungkin sama sekali tidak pernah berkunjung kepada kita, tapi kita yang justru harus melakukan silaturahim kepada mereka. Jadi sambunglah tali persaudaraan itu kepada orang-orang yang memutuskan. Ya. Sehingga bukan kalau dia tidak pernah ke rumah kita misalnya, kita juga kemudian tidak mau berkunjung ke rumah mereka, tentu itu sikap yang tidak bagus. Bahkan yang dipuji adalah kalau kita berusaha untuk tetap datang ke mereka, sekalipun mereka tidak pernah datang kepada kita. Atau kita memberikan hadiah misalnya kepada mereka berupa makanan, berupa apa saja yang baik kepada mereka, sekalipun mereka jarang sekali atau bahkan sama sekali tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita. Memang hal yang seperti itu tidak mudah untuk kita lakukan ketika ada seseorang yang berusaha memutuskan hubungan silaturahim, tetapi kita justru berusaha untuk bisa menyambungnya. Atau kita yang sama sekali tidak pernah mendapatkan pemberian sesuatu kepada kerabat kita, tapi kita justru memberikan sebagian apa yang kita punya kepada mereka dalam rangka supaya hubungan kita tetap terjaga dengan baik. Itu adalah dua aktivitas, dua perbuatan, dua perilaku yang sangat baik, tetapi memang tidak mudah. Karena biasanya orang yang tidak pernah memberi kita, ya kita kemudian berusaha tidak memberinya. Orang tahu ngekei kok dikei gitu ya. Tidak pernah bersedekah kok disedekahi gitu ya. Tentu hal yang seperti itu bukan merupakan perilaku seorang muslim, seorang beriman yang baik. Kalau seorang beriman yang baik justru memberi sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberi kita dan menyambung atau memperkuat hubungan silaturahim kepada orang yang tidak pernah melakukan atau berkunjung kepada kita. Imam Al-Qurtubi mengemukakan bahwa rahim yang perlu disambung ada dua macam. Rahim khusus, yakni hubungan kekeluargaan yang berpangkal dari ayah dan ibu seseorang, artinya ada hubungan nasab. Dan yang kedua bersifat umum, yakni hubungan yang terjalin atas dasar persamaan agama. Jadi menyambung hubungan silaturahim, persaudaraan, apakah mereka yang ada hubungan nasab dengan kita, ya, saudara kandung, tentu ini yang paling dekat, kemudian
saudara sesama ini saudara sepupu misalnya, ya, yang tunggal mbah, ya. Kemudian ada istilah orang Jawa minduan, dua sepupu dua kali, ya, tunggal buyut, ya, atau tunggal canggah, ya, dan itu kan masih ada hubungan nasab. Karena itu banyak di antara kita yang mempunyai semacam ikatan, ya, sebuah organisasi kekeluargaan dalam rangka menghimpun dan menjaga supaya keluarga kita ini saling mengenal satu sama lain, saling membantu. Maka kemudian diadakanlah pertemuan secara berkala, mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali, pada momen-momen tertentu. Biasanya momen Idul Fitri dijadikan sarana untuk reuni pada sebuah atau dalam sebuah keluarga besar, ya, sehingga biasanya dengan menggunakan nama Bani, mengambil dari buyutnya siapa gitu namanya, misalnya Bani Hashim misalnya, sehingga semua keturunan dari Mbah Hashim ini akan berupaya bisa bertemu secara berkala setiap tahun, setiap Idul Fitri mungkin, atau yang mungkin 2 tahun sekali karena tempatnya sudah menyebar di berbagai daerah. Karena itu mungkin tidak bisa terlalu sering, sehingga keturunan dari orang yang kita jadikan sebagai pangkal, ya, dari buyut itu kemudian bisa saling menyapa, saling berinteraksi satu sama lain. Ya, bahkan sekarang dengan adanya komunikasi di media sosial yang cukup canggih, akan dengan mudah kita bisa bertukar informasi, saling menyapa satu sama lain. Bahkan kemudian dalam rangka juga untuk menjaga hubungan kekeluargaan itu, kemudian misalnya ada grup One Day One Juz atau One Week One Juz dalam sebuah keluarga, ya, sehingga setiap pekan sekali bisa menghatamkan Al-Quran dari semua anggota keluarga itu. Misalnya ada 30 orang, baik yang sudah sepuh sampai yang masih muda, pokoknya dia bisa baca Al-Quran dengan baik, maka kemudian mereka tergabung dalam grup One Week One Juz misalnya. Kalau tidak bisa One Day One Juz, seminggu sekali bisa menghatamkan Al-Quran, kemudian di akhir pekan kemudian bisa berdoa atau membaca doa khatmil Quran bersama. Ini adalah salah satu cara, salah satu upaya kita untuk menjaga dan tetap mempererat hubungan silaturahim di antara keluarga itu. Atau juga mungkin keluarga dalam arti tadi oleh Al-Qurtubi disebutkan yang tidak berkaitan dengan nasab, ya, karena kita sesama Muslim, sesama orang yang beriman, ya, sehingga kadang ada grup teman satu kelas atau satu angkatan ketika di SMA atau ketika kuliah, yang sekarang kemudian masing-masing bisa mendapatkan nomor HP-nya, kemudian dibuat satu grup, mereka kemudian saling menyapa di antaranya dengan cara membaca Al-Quran.
secara bersama dalam grup itu. Ini juga dalam rangka untuk menjaga hubungan silaturahim kita. Sehingga mungkin dulu ketika belum ada HP tidak pernah ada komunikasi sama sekali. Setelah sekian puluh tahun, mungkin ada 15 tahun atau lebih dari 10 tahun tidak pernah komunikasi, tapi dengan adanya media yang begitu mudah, kita bisa menyambung kembali. Kita bisa mencari kawan-kawan kita yang dulu pernah duduk bersama dalam satu kelas ketika kuliah atau ketika di SMA, ketika di SMP, sehingga itu kita manfaatkan untuk menjaga beberapa aktivitas dalam rangka menjaga hubungan silaturahim di antara kita semuanya ini. Ini menuntut jalinan kasih sayang, bantu-membantu, nasihat, menasihati, serta menjauhkan gangguan terhadap mereka. Pendapat Imam Al-Qurtubi ini masih dapat diperluas dengan rahim sekemanusiaan, tanpa mempertimbangkan suku dan agama atau kepercayaan. Ya, misalnya ada grup-grup yang basisnya itu adalah warga. Ya, misalnya grup RT, grup RW, atau grup yang lainnya yang tidak yang ini yang lintas budaya, lintas agama, lintas etnis. Ya, sehingga secara kemanusiaan mereka tetap menjaga hubungan baik di antara mereka, ya, saling menyapa, saling membantu, saling memperhatikan kondisi masing-masing. Sekalipun mereka berbeda agama, mereka berbeda budaya, ataupun mereka berbeda etnis. Karena kita semua berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu Nabiullah Adam dan Ibu Hawa, ibu dari semua umat manusia ini. Hubungan antar sesama manusia berdasar kemanusiaan harus tetap terjalin tanpa ganggu mengganggu, artinya menjaga satu sama lain. Karena Allah tidak melarang seorang muslim berbuat baik, berlaku adil, bahkan memberi sebagian hartanya kepada saudaranya sekemanusiaan, walau mereka berbeda agama. Ya, sebagaimana yang Allah sampaikan pada surah Al-Mumtahanah, surah 60 ayat yang ke-8. La yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fiddin walam yukhrijukum min diyarikum saya lupa. Al-Mumtahanah. Bentar, saya surat yang ke-60. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, wahai umat Islam, tidak dilarang untuk an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, yaitu berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Mereka itu adalah alladzina lam yuqatilukum fiddin, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama. Jadi tidak memerangi umat Islam karena berdasar agama.
Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak juga mereka berusaha untuk mengusir umat Islam dari tempat tinggalnya. Artinya ayat ini menggambarkan sebuah suasana damai, sebuah suasana yang tidak terjadi perang seperti yang kita rasakan pada hari ini misalnya. Nah, ketika kondisi yang damai seperti hari ini, Allah memberikan keleluasaan kepada kita untuk saling berbuat baik. Kita tetap berlaku adil kepada orang-orang kafir, orang-orang non-Islam yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita, dari kampung halaman kita. Ayat di atas, ayat 22, 23 tadi menyebut pandangan sebagai yang dibutakan. Sedang dalam menulikan tidak disebutkan telinga. Ini karena sesuatu yang dijadikan tuli hanyalah telinga semata-mata. Berbeda dengan pembutaan. Ia bisa merupakan mata kepala dan bisa juga mata hati. Jadi kalau Allah atau membuat tuli, tidak disebutkan objeknya yaitu telinga, karena memang hanya telinga yang bisa mendengarkan. Tetapi kalau membutakan, ini bisa berarti buta mata hatinya dan bisa juga berarti buta penglihatannya, matanya. Maka disebutlah secara tegas al-absar, ya, yaitu penglihatan. Sementara ulama memahami kalimat membutakan pandangan pada ayat ini tidak dalam ayat ini dalam arti tidak memahami tuntunan atau menyadari kebenaran, karena seseorang yang buta berada dalam kebimbangan menyangkut sekelilingnya. Ia tidak mengetahui apa yang bermanfaat dan berbahaya kecuali dengan bantuan pihak lain. Ya, itu digambarkan orang yang buta sering mereka tidak memahami atau mereka dalam kebimbangan menyangkut tentang hal-hal yang ada di sekelilingnya, kecuali mereka kemudian mendapatkan bantuan dari pihak lain. Ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin afqaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, bahkan pada hati mereka terpasang kunci-kuncinya? Ayat 24 ini melanjutkan kecamannya kepada mereka yang berpaling dari tuntunan Allah, melakukan perusakan di bumi dan memutuskan hubungan silaturahim. Allah kemudian menyatakan, maka apakah mereka lengah dan tidak berakal sehingga tidak memerhatikan Al-Quran, bahkan pada hati mereka terpasang kunci-kuncinya? Ibnu Asyur memahami ayat di atas dalam arti, bukankah sebaiknya mereka memerhatikan Al-Quran dan bukannya menyibukkan diri di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengamat-ngamati keadaan kaum mukmin? Ini tentu pertanyaan ditujukan pada orang-orang munafik. Kata am pada ayat di atas dipahami oleh banyak ulama
dalam arti idhrab, yakni sanggahan terhadap kandungan kalimat yang lalu dan menetapkan kandungan kalimat sesudahnya. Yakni mereka bukan sekedar tidak memperhatikan Al-Quran, tetapi pada dasarnya hati mereka sedang terkunci. Bisa juga ia dipahami sebagai perpindahan dari satu kecaman, yakni tidak memperhatikan Al-Quran, ke kecaman yang lain, yakni hati mereka terkunci. Ada juga sebagian ulama yang memahami kata tersebut dalam arti atau. Kata afkol adalah bentuk jamak dari kata kuflun, yakni kunci. Hati atau pikiran yang tidak memahami atau enggan menerima sesuatu diibaratkan dengan wadah atau kotak yang terkunci. Penisbahan kata afkol kepada kulub, yakni hati, untuk mengisyaratkan bahwa kunci-kunci tersebut adalah kunci-kunci yang sesuai dengan masing-masing hati dan terus-menerus berada di sana. Pakar tasawuf Al-Qushairi menyatakan bahwa pintu kalau tertutup, sebagaimana tidak ada sesuatu yang dapat masuk, tidak juga yang berada di dalamnya dapat keluar. Dengan demikian, tidak kekufuran mereka keluar, tidak juga keimanan dapat masuk ke dalam hati mereka. Penulis kitab tafsir ini memperoleh kesan dari kalimat itu tentang adanya harapan bagi pemilik hati itu untuk dibuka hatinya. Karena kuncinya belum hilang atau terbuang jauh, tetapi masih ada tergantung di hati masing-masing. Ini berbeda dengan mereka yang dilukiskan oleh firman Allah di dalam surah Yasin, surah ke-36 ayat yang ke-10. Wasawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak, engkau beri peringatan atau engkau biarkan saja kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke berapa itu ya? Ke-6 atau ke-7 yang tadi saya baca itu. Al-Biqai memperoleh kesan serupa bahwa hanya saja itu dipahaminya dari penisbahan kunci-kunci itu ke dalam hati mereka. Ia menulis bahwa keterkuncian hati itu tidak terlalu mantap, sehingga itu berarti bahwa Allah dapat membukanya dengan menganugerahkan taubat bagi mereka yang Dia kehendaki. Di sisi lain, diperoleh kesan dari bentuk isim nakirah pada kata qulub sebagai fungsi atau sebagai berfungsi menggambarkan keanekaragaman hati atau bermakna sebagian. Sehingga ini berarti bahwa sebagian kalbu ada yang memiliki kunci-kunci dan sebagian yang dimaksud itu adalah mereka yang dibicarakan dalam ayat ini. Karena itu dalam sejarah kita banyak menyaksikan betapa para sahabat Rasulullah yang sebelumnya adalah orang-orang kafir yang menentang dengan keras dakwah Rasulullah, tetapi pada akhirnya mereka menjadi Muslim dan menjadi pejuang Islam yang sangat militan, seperti Khalid bin Walid dan beberapa sahabat yang lain. Hingga juga Umar bin Khattab. Karena itu kita tidak tahu apakah orang yang
sekarang tidak beriman, kemudian sampai pada akhir hayatnya mereka tetap tidak beriman pada Allah SWT, sehingga mereka meninggal di dalam kekafiran, atau pada akhirnya mereka kemudian hatinya terbuka, mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah, sehingga dia menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang beriman, dan kualitas keimanan mereka bisa jadi lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang sudah lama menjadi seorang muslim. Bagaimana juga kisah dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ketika kita melihat saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang tidak beriman, tentu kita tidak boleh melihat dengan mata sebelah, dalam arti kita merendahkan, kita mengutuk, tapi justru sebaliknya kita mesti berharap kepada Allah, mendoakan semoga mereka itu akan mendapatkan hidayah dari Allah sebelum mereka meninggalkan dunia yang fana ini. Demikian juga kita semuanya yang sekarang sudah menjadi orang beriman, tentu kita tetap berharap kepada Allah, memohon pada Allah supaya keimanan yang ada di dalam hati kita ini akan tetap berada, bisa kita miliki sampai ajal menjemput kita semuanya. Sehingga itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pastikan, dan sekali lagi, kalau Allah sudah memberikan hidayah, maka siapapun tidak bisa menghalang-halanginya. Dan kalau Allah sudah mengunci rapat mata hati seseorang, menulikan pendengaran dan membutakan pandangannya, maka siapapun tidak akan mampu untuk memasukkan nasihat ke dalam hatinya. Tentu Allah Maha tahu dengan ilmunya siapa-siapa di antara umat manusia ini yang mau dan berharap petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah. Sehingga Allah tahu ketika ada orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, maka Allah akan memberikan sekian banyak kemudahan, sekian banyak jalan dan cara, sehingga orang ini akhirnya bisa menjadi seorang yang beriman, bisa menjadi seorang yang selalu berserah diri kepada Allah SWT. Tetapi ketika Allah mengetahui orang ini memang tidak akan pernah mau dan tidak akan pernah berharap untuk mendapatkan hidayah dari Allah, maka Allah jadikan mata hatinya menjadi terkunci, menjadi buta penglihatannya, menjadi tuli pendengarannya, sehingga apapun yang dilakukan oleh orang lain untuk mengajak beriman, untuk mengajak melakukan kebaikan, maka semuanya itu akan berakhir dengan dia tetap menjadi seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hanya bisa berikhtiar dan kita kemudian berdoa kepada Allah, semoga orang-orang yang sekarang masih belum beriman, Allah berikan kemudahan untuk bisa mengenal ajaran Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW, yang risalahnya kemudian dibawa, dilanjutkan, diperjuangkan oleh generasi-generasi berikutnya. Saya kira itu kajian tafsir Al-Misbah pada pagi hari ini. Semoga ini bisa memberikan pemahaman dan menjadi sebab kita selalu mendapatkan kemudahan dan petunjuk dari Allah SWT, sehingga kita tetap berada pada jalan yang benar, jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, bukan jalannya orang-orang yang mendapatkan
atau yang dimurkai oleh Allah dan jalannya orang-orang yang sesat dalam menjalani kehidupan. Kita akhiri dengan berdoa memohon pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalitina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana fir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shaliha wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waj'alna min warathati jannatin na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai kajian subuh pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Wahyudin yang telah memberikan materi pada kajian subuh pagi hari ini. Terima kasih juga kepada jamaah yang telah hadir pada pagi hari ini. Saya selaku MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siap-siap. Ini segar bumi. Lo lah kok di jalan. Iku nang kereta ta iku. Taksi saniki. Taksi. Taksi. Oh, taksi. Lah iya. Kereta iki mau taksi. Lah ya mau koyo isih nang kereta jam 4-mu. Lah iya. Kereta. Saya taksi. Tapi pikir nggawa mobil dhewe. Enggak, mau lurus tok kok. Wah lah. Tapi pikir wis arep. Enggak, hari nang gede Malang. Ah. Saya gak sepiro wis kerja deh. Ya wis pamit sih ya. Assalamualaikum. Yes, yo. Salam. Ayo, siap-siap. Sehat-sehat. Salam sehat. Nggih. Aku tak nggawe wis aku. Iya. Sing penting gerak, gerak. Nggih. Nggih, assalamualaikum. Salam. Tutup sepagi. Zaim. Nggih. Izin nutup nggih, Pak. Ya. Nggih, mangga.